Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat-nikmatnya yang tak bisa kita hitung, ya, karena tidak mungkin manusia untuk bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan secanggih apapun teknologi yang sudah dibuat oleh manusia di zaman ini. Pada sore hari ini kita insyaallah taala akan melanjutkan pelajaran kita, di mana sebelumnya kita masih sebetulnya di pembahasan hal-hal yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala dalam untayan bait-baitnya di Matan Al-Jazari. Di antaranya adalah tentang bab tafkhim, ya, atau bacaan yang tebal. Kita sudah sampai di pembahasan atau di bait sebelumnya, di bait ke-46, ya, dari Matan Al-Jazari, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyebutkan, ya, atau menuliskan wa bayyinil itbaqa min ahadtu ma basaqta wal khulfu binakhluqukum waqa. Ini pertemuan kita sebelumnya, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari memperingatkan kepada kita, ya, yang ingin membaca, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, maka hati-hati dalam beberapa kata ini, ya, ahadtu, basaqta, ya, untuk dijelaskan sifat itbaq, ya, dijelaskan sifat itbaq pada huruf ta-nya sebelum diidghamkan kepada huruf ta, ya. Ahadtu, basaqta, kemudian juga di kata-kata lainnya yang kurang lebih ada 4 di dalam Al-Quran untuk huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat seperti ini yang dihukumi dengan idgham shogir dari huruf ta ke huruf ba, ya. Kemudian juga hati-hati dalam pengucapan kata nakhluqukum, ya. Kalau di nakhluqukum maka tidak disempurnakan sifat isti'la'nya atau sifat tebal pada huruf qafnya, dikamil, disempurnakan langsung masuk ke huruf ka. Nakhluqukum yang ada di surat Al-Mursalat, ya, ada di surat Al-Mursalat ayat ke-20. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mempelajari bersama untayan-untayan bait dari Matan Al-Jazari, ya, di mana penulis mengatakan, ya, rahimahullahu taala, di bait selanjutnya, wahris 'alas sukuni fi ja'alna, wahris 'alas sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma dhalalna, ya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan, dan jagalah jelaskan pengucapan sukun, ya, pengucapan sukun di beberapa lafaz, ya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan, memperingatkan untuk kita menjelaskan sukun, pengucapan sukun pada beberapa contoh kalimat yang beliau tuliskan di sini, yaitu pada kata fi ja'alna, kemudian pada kata an'amta, kemudian al-maghdubi, kemudian yang terakhir dhalalna, ya. Pada bait ini, ya, penulis Al-Imam Ibnu Al-Jazari memerintahkan agar membaca dengan sempurna dan jelas setiap huruf sukun, ya, dan tidak boleh melebur, tidak boleh idgham ke huruf yang berada di depannya kecuali ada sebab yang mengharuskannya untuk melebur, ya.
Dalam kondisi sukun, setiap huruf memiliki tempo bacaan yang berbeda-beda. Jika sebuah huruf tersifati rokhawah, maka tempo bacaannya lebih lama dibandingkan dengan huruf yang tersifati syiddah ataupun tawassut. Ya, pada beberapa contoh di sini. Jadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa kalimat ataupun kata yang beliau bawakan di sini, di mana beliau memperingatkan agar kita menjelaskan, ya, menyempurnakan apa pengucapan sukun pada kata-kata yang beliau contohkan. Yang pertama di sini ja'alna. Di situ ada huruf lam sukun. Maka harus dijelaskan karena sebagian orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, mungkin karena terburu-buru ataupun tidak teliti, ya, ataupun menyepelekan dalam membaca Al-Qur'an, maka sebagian orang ada yang membacanya diidghamkan seperti teridghamkan ke huruf nun. Ja'alna, ya. Padahal di situ ada huruf lam sukun yang harus jelas sempurna, ya, karena huruf lam itu sendiri, huruf nun itu sendiri. Masing-masing harus disempurnakan hak hurufnya dan juga ya baik dari makhraj ataupun dari sifat-sifat hurufnya. Maka ya nun huruf tersendiri, lam juga huruf tersendiri. Jadi tidak boleh diidghamkan ke huruf nun. Ya, jangan ja'alna, ya, harus dijelaskan. Ja'alna, coba. Nah, jelaskan huruf sukunnya di huruf lam. Ja'alna. Nah, itu yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, dan ini bukan sesuatu hal yang baru ataupun banyak dipraktikkan di zaman ini. Beliau memperingatkan seperti ini karena ya bisa jadi di zaman beliau, ya, rahimahullahu taala, juga banyak orang-orang yang membacanya seperti ini. Makanya ya para ulama sudah sangat detail untuk menjelaskan, ya, bagaimana bacaan-bacaan yang harus dijaga kesempurnaan bacaannya. Ya, kemudian di surat di kata an'amta, di sini juga ada huruf nun. Ya, dan di sini salah satunya juga memperingatkan, ya, dijelaskan, disempurnakan juga tanpa memantulkan bacaan pada huruf nun, ya. Tidak dikolkolahkan pada huruf nun, ya. Sebagian orang ya mungkin karena ketidaktahuannya ataupun karena hal-hal lainnya, ya, ada yang membaca huruf nunnya dipantulkan. An'amta. Padahal di situ ada huruf nun dengan kondisi sukun, maka harus dijelaskan, ya. Tidak boleh kita memantulkan huruf, bunyi huruf selain huruf yang 5 yang sudah ditentukan atau yang sudah ya ditentukan dalam kaidah ilmu tajwid, yaitu hurufnya apa saja? Qut, bu, jaddin, ya, atau kita dikenal qaf, baju, di, to, ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, itu selain 5 huruf ini maka tidak boleh dikolkolahkan. Jadi an'amta, jangan ana'amata, ya, tidak boleh. Harus jelas sukunnya. Wahris 'alas sukuni, jagalah, jelaskanlah, ya, pengucapan sukun pada kata-kata ini. Salah satunya adalah an'amta, harus jelas sukun pada huruf-huruf berikut. Kita latihan. An'amta. Jelaskan dan tidak dipantulkan, tidak dikolkolahkan. An'amta. Baik, tahan pada makhrajnya. Sekali lagi. An'amta. Baik, yang selanjutnya al-maghdubi, sama, ya, di sini ada huruf dengan kondisi sukun di huruf ghain. Al-maghdubi, coba. Al-maghdubi. Ya, maka jangan dikolkolahkan juga karena huruf ghain tidak termasuk ke dalam huruf-huruf yang harus dibaca memantul bunyinya.
Jangan al-maghdubi, al-maghdu, ya, jangan dipantulkan. Dia hanya mengalirkan suara saja, ya, rakhawa. Maghdubi tanpa mengalirkan angin ataupun udara, ya. Sekali lagi, al-maghdubi. Baik, dan satu lagi kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, harus diperhatikan, jelaskan huruf yang sukun, pengucapan sukun pada huruf yang dhalalna. Ada dalam surat As-Sajdah ayat ke-10 diantaranya dhalalna, ya, jangan diidghamkan tadi, ya, harus jelas huruf sukunnya. Ini sama dengan ja'alna, jadi jangan dibacanya dhalalna, tidak jelas sukunnya. Wahris 'alas sukuni, jagalah, jelaskan, sempurnakan pengucapan sukun pada kata tersebut. Dhalalna baru ke dalam huruf nun, ya, karena nun huruf tersendiri dan juga lam huruf tersendiri. Jangan dileburkan atau jangan diidghamkan. Dhalalna, coba. Dhalalna. Nah, jelaskan huruf sukun pada kata tersebut. Baik. Di 4 kata yang beliau tuliskan, yang beliau bawakan di dalam matannya, itu banyak kita temukan di dalam Al-Quran, ya, dan tentunya juga banyak huruf-huruf lainnya yang dalam keadaan sukun juga harus kita perhatikan, ya, sempurnakan sukun, karena selama tidak ada tidak ada hal-hal yang mengharuskannya untuk melebur ke huruf setelahnya. Baik, di situ ada beberapa contoh, kita latihan. Beberapa di surat An-Naba di sini. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Nah, jelaskan huruf lam dengan sukunnya. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Lagi. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna an-nahara ma'asha. Ya, jelaskan di huruf lamnya tidak melebur ke huruf nun yang ada di depannya. Kemudian di surat Al-Fatihah, ya, pada kata an'amta al-maghdubi, jelaskan, sempurnakan sukun pada huruf-huruf tersebut tanpa dipantulkan juga, ya, tanpa diqalqalahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta al-maghdubi. Baik. Kemudian di kata dhalalna, jelaskan juga huruf lamnya dengan sukun,
ya tanpa melebur ke huruf nun yang ada di setelahnya. Wa qalu a idza dhalalna fil ard. Wa qalu a idza dhalalna fil ard. Ulangi. Wa qalu a idza dhalalna fil ard. Wa qalu baik. Kemudian di kata selanjutnya atau di bait selanjutnya di nomor 48, qala al-muallif rahimahullahu taala wa khallisin fitaha mahdzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa. Ya, ini masih berkenaan dengan tebal tipis juga, di mana penulis Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala mengatakan wa khallisin fitaha. Ya, ini peringatan atau kata peringatan dari beliaunya ya rahimahullahu taala, wa khallisin fitaha. Jelaskanlah, jagalah pengucapan sifat infitah. Ya, sifat infitah itu kebalikan dari sifat isti'la, ya, kebalikan dari isti'la. Maaf, ya, kebalikan dari itbaq. Ya, itbaq, infitah. Kalau isti'la itu istifal, ya. Intinya, ya, di sini pada intinya beliau muallif Al-Imam Ibnu Al-Jazari memperingatkan, baca, jaga, sempurnakan sifat infitah, yaitu sifat tipis, ya, pada kata mahdzuran, yaitu pada huruf zalnya, ya, pada huruf zal, ya, mahdzuran, dzuran, ya, karena huruf zal itu tipis dibacanya, ya, tidak tebal. Kemudian juga pada kata asa, sama, huruf sin juga sifat hurufnya adalah infitah, ya, dibaca dengan tipis, suaranya tidak dibaca tebal, sehingga di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan khaufash tibahihi bimahdzuran aso, karena khawatir menyerupai huruf dha pada kata mahdzuran, kemudian juga khawatir menyerupai huruf sha pada kata aso. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada huruf-huruf yang dia satu makhraj, ya, dia satu makhraj tetapi sifatnya berbeda. Ya, ada huruf-huruf yang memiliki makhraj yang sama kemudian sifatnya berbeda, yang apabila sifatnya tidak disempurnakan khawatir akan tertukar dengan huruf lainnya yang juga pada makhraj yang sama, yang otomatis itu juga khawatir mempengaruhi atau merubah daripada makna kata tersebut. Ya, contoh di sini pada kata mahdzuran, ya. Yang pertama adalah mahdzuran, huruf zal. Coba. Mahdzuran. Lagi huruf zal, ya, tipis dibacanya, jangan tebal. Mahdzuran. Yang kedua dengan huruf dha, ya, tebal, makhrajnya sama, cara pengucapannya sama, hanya ditebalkan suaranya. Mahdzuran. Nah, kalau kita tidak menyempurnakan sifat pada huruf zal ataupun huruf dha, maka khawatir tertukar, ya, yang akan mengakibatkan juga kepada berubahnya makna kata yang dibaca oleh kita. Ya, itu sama-sama ada di dalam surat Al-Isra, ya. Satunya ada di ayat ke-57 yang dengan huruf dzal, mahdzuran. Ya. Itu artinya sesuatu yang
ditakuti. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, ya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang ditakuti, mahdzura. Sedangkan dengan huruf dha, ya, itu yang dihalangi. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, pakai huruf dha, ya. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Maka ketika kita tidak menyempurnakan sifat infitah, sifat bacaan yang tipis pada kedua huruf ini, nanti khawatir akan tertukar. Begitupun dengan asa dan aso, ya. Asa huruf sin dengan sod satu makhraj, tetapi sifatnya berbeda. Yang sin tipis, sod tebal. Jadi tidak boleh tertukar, ya. Kalau vokalnya sebetulnya tidak khawatir tertukar, ya. Sa, so, vokalnya lebih mudah untuk kita bedakan. Ketika harokatnya fathah, tapi khawatir di harokat-harokat yang lain, ya. Si dengan si, kemudian su dengan su, itu satu harokat yang lebih sulit untuk dibedakan. Kalau untuk harokat fathah, sa dengan so sebetulnya mudah untuk membedakan, tapi tetap saja ini harus jadi perhatian agar tidak membaca dengan sifat yang salah. Baik, di situ ada 4 kata yang diperingatkan. Kita latih sama-sama. Mahdzuron. Mahdzuron. Dengan huruf zal dulu, ya. Mahdzuron. Mahdzuron. Kemudian huruf dha. Mahdzuron. Mahdzuron. Tebal. Kalau yang tadi tipis. Mahdzuron. Mahdzuron. Nah, hal-hal seperti ini, ya, kalau kita tidak belajar, kita tidak terus berlatih, maka akan sulit untuk membedakan ataupun memperhatikan bacaan-bacaan yang seharusnya dibaca berbeda seperti ini. Kemudian asa. Asa artinya bisa jadi. Aso. Ya, kalau aso artinya bermaksiat atau mendurhakai, durhaka, ya, aso, ya. Baik, di situ ada ayat-ayat, ya, dengan kata-kata yang sudah kita bacakan tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari agar kita menjelaskan, menjaga kesempurnaan sifat infitah, sifat tipis pada kata zal dan sin, ya, agar tidak tertukar dengan dha dan shad. Baik. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzuran. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzuran. Nah, itu pakai huruf dha, ya, yang pertama. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzuran. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzuran. Ya, atau kalau berhenti jadi mad, mahzura. Coba. Mahzura. Kemudian yang kedua. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Tipis, huruf dzal, infitah, istifal. Mahzura. Mahzura. Sekali lagi. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Baik, selanjutnya fakadzdzaba wa 'asha. Fakadzdzaba wa 'asha. Ya, jangan ditipiskan, ya. Fakadzdzaba wa 'asha. Fakadzdzaba wa 'asha. Wa 'asa an takrahu
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Baik, kemudian yang terakhir dalam bab peringatan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, di bab ini yang terakhir beliau menyampaikan wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata, wara'i syiddatan bikafi wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata, dan jagalah, jelaskanlah pengucapan sifat syiddah, Di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari untuk memperingatkan tentang sifat syiddah yang harus disempurnakan pada huruf kaf dan ta, bikafin wabita, pada huruf kaf dan ta, kasyirkikum wa tatawaffa fitnata, seperti beberapa contoh yang beliau tuliskan di sini, yaitu pada kata syirkikum wa tatawaffa fitnata. Ada 3 contoh dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang beliau sebutkan di dalam manzumahnya. Pada bait ini penulis menjelaskan agar menyempurnakan sifat syiddah pada huruf kaf dan ta. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, di 2 huruf ini kaf dan ta, dia masing-masing memiliki sifat yang sama. Masing-masing punya sifat syiddah, baik huruf kaf dan huruf ta juga masing-masing memiliki sifat hams, Sekali lagi, di huruf kaf dan ta masing-masing memiliki sifat syiddah dan masing-masing juga memiliki sifat hams, Maka harus diperhatikan sifat syiddahnya, karena secara tartib, secara urutan yang harus disempurnakan pada sifat-sifat syiddah pada huruf kaf dan ta itu syiddah dulu baru hams, syiddah dulu baru hams yang harus disempurnakan sifat di dalam pengucapan huruf kaf dan ta, Termasuk sebuah kesalahan apabila membaca sifat hams pada 2 huruf ini secara berlebihan. Nah, ini jadi tidak boleh, karena mungkin ini juga sudah sedikit banyak orang-orang mempraktekkan. Jadi ketika membaca huruf kaf dan ta mengenal ini punya sifat hams, sehingga disempurnakan hamsnya tetapi malah bukan sempurna, malah berlebihan, Jadinya misalkan tidak sedikit yang kita mungkin mendengar pada bacaan surat Al-Lahab, misalkan salah satu contohnya tabbat, seharusnya tabbat yada, jadi tabbat yada, berlebihan sifat hamsnya. Bahkan kalau sebagian yang lain yang lebih berlebihan lagi, khawatir nanti bercampur dengan huruf sin, misalnya tabbats, tabbats, kayak gitu. Padahal yang harus disempurnakan lebih dulu adalah sifat syiddahnya, tertahan dulu, tidak mengeluarkan udara, tidak juga mengeluarkan suara dan udara. Jadi tahan dulu kafnya, baru keluar nafasnya. Tahan dulu pada 2 huruf itu, kemudian baru keluarkan, sempurnakan hamsnya. Begitupun dengan huruf ta, tahan dulu,
baru keluar hamas, keluar nafas ya yang keluar. Tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh Allahu akbar sampai bercampur dengan huruf ha. Begitupun di huruf ta, jangan sampai ya tabbat ya sampai bercampur dengan huruf sin. Ini yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari agar kita menjaga sifat syiddah, tidak keluar dulu suaranya ya. Tahan dulu suaranya baru keluarkan nafas. Akbar ya seperti itu. Di sini beliau membawakan beberapa contoh seperti pada kata syirkikum. Di sini ada 2 huruf kaf. Jangan sampai kita melebih-lebihkan sifat hamas pada kata pada huruf kafnya. Jangan sampai syirkikum ya sampai dijelaskan hamasnya sampai berlebihan. Syiddah dulu ya, ditahan dulu sampai huruf kafnya sempurna, syiddahnya baru keluarkan hamasnya. Syirkikum. Coba. Tidak berlebihan syirkikum sampai malah berkhawatir bercampur dengan huruf ha. Ya, kemudian di kata selanjutnya tatawaffahum. Ya, jangan bercampur dengan sin. Ya, sampai berlebihan menyempurnakan atau memberikan sifat hamas pada kata atau pada huruf ta-nya. Fitnatan. Tetap ada angin yang keluar ya, ada angin atau udara yang keluar hamasnya. Ya. Fitnatan. Sekali lagi. Bisyirkikum. Tatawaffahum. Fitnatan. Baik, di sini ada beberapa potongan ayat-ayat yang ada kata yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari di manzumahnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yakfuruna. Sempurnakan syiddah, tahan suaranya, tahan dulu iyak, baru keluarkan angin ya, udara. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sekali lagi, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la
الذين ظلموا منكم خاصة. Sekali lagi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Baik. Kita latihan sekata-kata yang pendeknya saja, ya, yang per kata. Dari Om Rehan. Fadhal. Dari waja'alna an'amta al-maghdubi dan dhalalna. Orang. Waja'alna. Jelaskan juga huruf wa, ja, fathahnya waja'alna. Waja'alna. Nah, lanjut. An'amta. An'amta. Huruf an'amta. An'amta. Nah, sekali lagi. An'amta. Lanjut. Al-maghdubi. Al huruf lamnya tipis. Al-maghdubi. Nah, huruf ghainnya dibaca tebal. Huruf ma-nya tipis. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Dan suaranya mengalir di huruf ghainnya. Ar-rakhawah. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Satu lagi. Bola. Huruf lam. Ya, wahris 'ala sukun. Jagalah, sempurnakan huruf sukunnya. Ulangi. Bolalna. Baik, lanjut yang selanjutnya. Mahzuron. Mahzuron. Huruf ha, mahzu mengalir. Mahzuron. Nah, sekarang huruf dha. Dha ya sekarang ya. Sekarang dha-nya. Mahzuron. Kalau dzu tadi tipis, dzu. Kalau dha tebal, dzuron. Sekali lagi. Yang tebal. Ya. Mahzuron. Lanjut. Wa aso. Asa dulu. Asa. Wa asa. Asa. Satu lagi. Aso. Cukup itu dulu. Bisa. Nah, ulangi aja yang tadi. Waja'alna an'amta al-maghdubi dhalalna. Waja'alna. Lanjut. An'amta. Tanya pendek. An'amta. An'amta. Nah. Al-maghdubi. Dhalalna. Lanjut. Mahzuron. Tipis. Mahzuron. Mahzuron. Satu lagi. Dha. Mahzuron. Lanjut. Asa. Aso. 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 A-nya tipis. Aso. Aso. Langsung. Aso, A-nya tidak panjang. Aso. Nah. Kak Bang, tafadhal. Waja'alna. An'amta. Huruf A-nya jelaskan lagi. An'amta. An'amta.
Al-maghdubi. Nah, huruf bo-nya tebal juga, Kak. Maghdubi. Al-maghdubi. Kurang tebal. Bukan bu. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Dolalna. Lagi, bo-nya dari samping. Huruf bo dari samping, bo bukan dari depan sumber suaranya. Bo. Dolalna. Pendek. Bolalna. Dolalna. Nah, lanjut. Mahdura. Sempurnakan huruf h-nya. Mahdura. Tipis. Zu. Mahdura. Nah, lagi, Kak. Mahdura. Yang satunya baru tebal. Mahdura. Mahdura. Asa. Pendek huruf ainnya. Asa. Satunya lagi. Aso. Barakallahu fiik. Lanjut, Kak. Waja'alna. Lagi. Waja'alna. Lanjut. An'amta. Lagi. An'amta. Taknya pendek. An'amta. Al-maghdubi. Lagi. Al-maghdubi. Dolalna. La tipis. Dolalna. Mahdura. Jangan putus. Mahdhu langsung. Mahdhu. Mahdura. Nah, lagi. Zu tipis. Mahdura. Nah, lagi. Mahdura. Sekarang tebal. Mahzura. Zu sama Mahzura. Ulangi, kurang tebal. Mahzura. Masih tipis. Jangan zu. Mahzu. Pangkal lidahnya sedikit dinaikkan. Mahzura. Coba sekarang yang zal lagi. Zal. Mahdura. Yang zo. Mahzura. Lagi. Kayaknya makhrajnya agak berbeda. Coba ulangi. Zal. Da. Mahzu. Mahdu. Lagi coba. Mahzura. Makhrajnya sama kayak itu, Kak. Yang kedua juga. Huruf dha juga sama makhrajnya kayak gitu. Mahzura. Bukan zu. Coba za. Zo. Makhrajnya sama, ujung lidah digigit sedikit ya. Ujung lidah ke ujung gigi seri bagian atas. Mahzuron. Coba zu. Betul. Sekarang yang zo-nya sama kayak gitu. Zo. Zi. Zu. Mahzuron. Nah, lebih gitu, lebih ditebalkan lagi. Nah, jadi bukan zu, bukan zu, tapi ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Asa, lanjut. Satunya. Barakallahu fikum. Baik, cukup dulu untuk pertemuan sore hari ini. Ya, ini terakhir pembahasan di beberapa peringatan yang Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya memberikan peringatan-peringatan di beberapa bacaan
dimulai dari lam jalalah ya, masih bab tafkhim juga ya, kemudian di harfu isti'la ya, itbaq yang harus lebih tebal ya, kemudian juga pada kata-kata ahadtu itbaqnya juga sama harus diperhatikan. Yang terakhir ini tadi yang kita bahas, yang kita baca, praktikan wahris ala sukun ya, jagalah jelaskan huruf sukun pada kata tadi yang sudah kita latih. Kemudian yang terakhir adalah wa khallisin fitaha mahzuran ya, jaga sifat tipis pada bacaan huruf dzal pada kata mahzuran, jangan ditebalkan. Kemudian adalah peringatan untuk menjaga sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta, jangan berlebih-lebihan dalam memberikan sifat hams di kedua huruf tersebut, karena sempurnakan dulu, yang harus pertama kali disempurnakan adalah syiddahnya dulu, kemudian baru diberikan sifat hams pada kedua huruf tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.